Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel SMK Mutiara Bangsa Kemiri. Baik, di sini saya tidak sendiri ya. Di sini saya kedatangan bintang tamu, ya, di mana di samping saya ini adalah Bu Fatimah. Ya, Bu Fatimah. Iya, kabar Kak Sarul? Alhamdulillah baik. Nah, di sini saya akan coba bertanya-tanya ke Bu Fatimah. Bu Fatimah ini adalah alumni SMK Mutiara Bangsa. Lulusan tahun berapa teh? Tahun 2010. Tahun 2010. Tahun 2010. Jadi Ibu Fatimah ini adalah alumni SMK Mutiara Bangsa Kemiri. Lulusan angkatan itu pertama. Angkatan pertama di SMK Mutiara Bangsa Kemiri. Nah, nanti kita di sini akan berbincang-bincang mengenai mungkin dulunya belajar seperti apa di SMK Mutiara Bangsa, perbedaannya dulu dengan sekarang seperti apa gitu ya. Mungkin kita akan berbincang-bincang. Baik, Teh, saya mau bertanya nih dari awal. Teh Fatimah itu masuk ke SMK Mutiara Bangsa ini mulai sekolah ya, mulai sekolah ke SMK Mutiara Bangsa ini seperti apa perjalanannya? Bisa diceritakan nggak ke kita semua yang mungkin sekarang siswa SMKMB pengen tahu lah sejarah dari sini gitu. Iya. Boleh, saya perkenalkan dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya di sini sering dipanggil dengan Bu Fatimah karena saya di sini selain mengajar juga sebagai staf tata usaha sekolah di SMK Mutiara Bangsa Kemiri. Nah, awal cerita, saya ini alumni angkatan tahun 2010 dan bisa dibilang angkatan pertama juga di SMK Mutiara Bangsa Kemiri, karena di tahun pas saya masuk namanya dulu bukan Mutiara Bangsa ya, itu namanya Data, sekolah Semea Data. Cuman waktu itu di tahun pertama kami gedung itu masih menumpang Kak Sarul. Oh, ya. Jadi dulu nggak ada gedung sama sekali. SMK Mutiara Bangsa belum ada gedung, belum ada lahan untuk kami sekolah. Jadi kami masih menumpang di SDN Kemiri 3. Kemudian di tahun kedua kami mendapatkan kabar bahwa sekolah kami itu sudah menjadi SMK Mutiara Bangsa Kemiri. Itu maksudnya tahun pertama sama tahun kedua itu tahun berapa kira-kira? Tahun kurang lebih tahun 2007-2008 itu 2007-2008 gitu ya. Kemudian di tahun keduanya mungkin 2008 ya, seingat saya 2008 berarti. Terus di tahun 2008 ini saya masuk kelas 2 dan gedungnya pun masih belum di sini, belum punya gedung, belum punya lahan. Kita masih menumpang di SDN Kemiri 1 Kemiri. Jadi SMK numpang ke SD tuh? Ya, menumpang. Terus waktu sekolahnya pun berbeda. Yang lain pagi, kami mah masuknya jam 1 siang. Gitu. Jam 1 siang sampai jam 5 sore waktu itu. Terus perjalanannya setelah di semester kedua ini, kami baru mendapatkan kabar bahwa diajak lah ibaratnya sama almarhum Bapak Miftahul Salam, yuk kita pindah sekolah yuk, gedungnya jangan di sini. Gitu. Kalau bercandaan kata beliau tuh, emang udah ada Pak gedungnya? Udah ada ya, walaupun masih sederhana gitu kan. Di mana Pak? Di Kemiri itu, yang depan Kecamatan Kemiri. Terus akhirnya di semester kedua kami bareng-bareng ke sini kan ya, di SMK Mutiara Bangsa Kemiri. Waktu itu saya dikabarin begini tentang hal itu tuh masih bingung. Kok sekolah saya pindah-pindah mulu ya gitu. Sempat ada kayak itu bertanya. Iya, sempat ada pertanyaan kayak gitu. Gitu ya? Sampai teman saya bingung, bilang gini, Pak, kira-kira nanti sekolahnya pindah lagi nggak ya? Kan kita 3 tahun nih, 3 kali pindah nih gitu kan. Insya Allah nggak, kita tetap gedungnya di sini, kita akan mengembangkan sekolah di sini di SMK Mutiara Bangsa Kemiri. Yang letaknya di depan Kecamatan Kemiri ya, kurang lebih jalan raya Kecamatan Kemiri, depan banget nih, depanan sama kantor Kecamatan Kemiri, ada on blok kecil sedikit nih, masuk dikit. Intinya patokannya di depan kantor Kecamatan Kemiri. Nanti cari aja yang gedung warnanya hijau ya, hijau toska, terus lantainya 4 gitu, karena di sini katanya belum ada lagi ya.
yang lantainya sampai lantai 3. Maaf, lantai 3 bukan lantai 4. Lantai 3. Kami sekolah di sini dulu perkembangannya waktu baru pertama kali di sini, yaitu kurang lebih tahun 2008 menuju tahun 2009. Itu pindah gedung. Pindah gedung. Terus bangunannya pun belum rapi. Masih yang cuma bata yang kelihatan gitu doang ya, belum diaci sebutnya. Terus juga lantainya masih lantai tanah. Belum ada keramik sama sekali. Belum ada keramik sama sekali. Jadi setiap pagi tuh saya ditugaskan untuk menyiram tanah di dalam ruangan gitu. Karena lumayan berdebu. Karena dulu juga menulis masih menggunakan kapur ya. Kapur itu kan lumayan berdebu. Jadi disiramlah tiap pagi tuh sama saya atau sama yang piket yang lainnya. Terus kamar mandi pun ya. Ibaratnya kita tuh bareng-bareng sama guru-guru. Karena letaknya bareng juga. Iya, karena letaknya di kantor guru Kak Sahrul. Jadi itu satu gedung itu berapa kelas kalau boleh tahu? Awal mula berdirinya SMK itu? Ada kurang lebih berapa ya? 3 ruang ya? Ada 3 ruang. 1, 2, 3. Kelasnya 1, 2, 3, 4 berarti 4 ruang sama kantor guru. 4 ruang. 4 ruang gitu. Kalau kantor guru dipercepat untuk di keramik. Kalau kelas karena masih ada kendala mungkin di dana operasional dan lain sebagainya itu masih tanah. Masih tanah. Nah, di tahun ketiga saya sekolah di sini tuh almarhum Bapak Miftahul Salam ini memberikan ide untuk menanam bonteng suri. Menanam bonteng suri. Bonteng bersama suri itu kalau nggak salah timun mas ya. Timun suri. Timun suri. Nah, itu di tahun ketiga itu mengajak beberapa siswa yang ibaratnya beliau percaya dan menetap di sini untuk bareng-bareng menanam bonteng suri itu. Jadi dulu itu di sekolah ini juga ada kegiatan menanam timun suri. Iya, ada kegiatan menanam timun suri. Pas banget tanahnya di belakang sekolah. Tanahnya belakang sekolah? Iya, sekolah? di belakang sekolah di situ. Mungkin entah gimana ya, kurang tahu itu cerita lebih lengkapnya. Mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman saya yang lain yang nanti mungkin akan diwawancara di sini ya katanya ya Kak ya gitu. Tuh. Nah, nanti setelah itu, proses menanam itu kami dijulukin namanya MB ya, kita singkatannya kan MB. MB bener, Mutiara Bangsa. Mutiara Bangsa kalau nama aslinya singkatannya, tapi ternyata diplesetin. Plesetinnya melak bonteng. Melak bonteng. Jadi dulunya mungkin ada kegiatan nanam. Iya, nanam bonteng itu, gitu. Melak bonteng itu kan bahasa Sunda ya kan? Bahasa Sunda. Kalau kata orang sini menanam timunnya timun mas atau timun suri gitu. Oh iya, nih kita tanya lagi ke awal. Jadi dari awal itu Mutiara Bangsa itu atau SMK Mutiara Bangsa itu nggak ada sama sekali. Gedungnya pun nggak ada. Jadi menumpang di SD iya, selama SD, 2 tahun. Selama 2 tahun itu. Nah, oh iya nanti sekarang saya mau tanya lagi nih Teh. Saya kan dengar lah, bukan dengar malah kemungkinan banyak yang bilang gitu kan bahwa di SMK Mutiara Bangsa ini sekarang dan mungkin dulu ya sampai sekarang itu ada namanya program beasiswa atau dikuliahkan secara gratis. Itu ada nggak Teh? Ada. Jadi pas dari zamannya saya ya, zaman saya lulus sekolah dulu di sini, sebelum lulus sudah ditawarin, Fatimah nanti bareng ya sama temannya seangkatan saya juga untuk kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta waktu itu ya. Saya masih bingung. Terus akhirnya udah lulus, terus memang saya alhamdulillah ibaratnya peringkat pertama terus ya dari kelas 1. Ya, kurang lebih ya. Jadi buat penyemangat kalian peringkat pertama dari kelas 1, terus dari situ saya ditawarin untuk kuliah. Saya waktu itu saya bingung, terima apa enggak ya gitu. Terima apa enggak tawaran dari almarhum waktu itu ya. Terus akhirnya saya berpikir, udahlah terima aja, atau saya niatnya untuk belajar gitu. Ditawarin sama beliau, terus akhirnya alhamdulillah ketika penseleksian di sana di UIN gitu ya,
alhamdulillah lulus. Saya dan teman saya namanya Pak Suheri itu ya, itu lulus gitu. Alhamdulillah akhirnya kami berdua ini menjadi pionir pertama ya, angkatan pertama untuk penerima beasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, walaupun beda jurusan gitu. Saya dengan Pak Heri beda jurusan. Jadi Ibu ini adalah salah satu siswa yang mendapatkan beasiswa dari SMK Mutiara Bangsa Kemiri. Ya, dan beasiswa itu tidak hanya Ibu Fatimah doang yang dapat. Bukan, ada beberapa lagi. Oh, ada beberapa lagi. Angkatan saya berdua, terus angkatan di bawah saya lagi ada 2 lagi. Di bawah saya lagi itu yang 2 tahun lagi itu ada, di bawahnya lagi juga ada. Mungkin ya bisa diceritakan lah nanti itu. Untuk teman-teman saya yang selanjutnya itu di bawah-bawah saya itu ternyata masih ada lagi yang mendapatkan beasiswa. Gitu. Jadi beasiswa itu emang real adanya dari siswa yang berprestasi di sekolah ini. Ya, setiap siswa yang biasanya berprestasi aktif di sekolah biasanya dia mendapatkan beasiswa tersebut. Gitu. Jadi beliau almarhum juga pernah menyampaikan ya kepada kami bahwasanya kalau misalkan kalian semangat belajar di sini, ingin mengembangkan sekolah di sini, insya Allah kami pun sebagai guru-guru kalian akan memberikan berupa penyemangat lainnya, yaitu beasiswa kuliah di mana gitu yang memang diperlukan untuk kebutuhan sebutnya ya, pendidikan nanti di masa depan. Ibaratnya pembelajaran juga untuk nanti adik-adik kalian di sini nanti. Jadi kalian kuliah di sana itu bukan setelah kuliah dilepaskan begitu saja, tapi kami ingin kalian tuh kembali dan berbagi ilmu bersama-sama adik-adik kalian di sini gitu. Makanya setelah saya kuliah di sana lulus pun saya pengennya ya kembali ke sini gitu, nggak jauh-jauh ya. Nah kemudian tadi kan ada perasaan ragu untuk mengambil beasiswa itu kan. Nah entah itu dari perjalanan, entah itu dari mungkin nanti kita udah belajar dalam perkuliahan ya kan. Nah ada nggak misalkan kesulitan ataupun hambatan selama kuliah itu, entah itu perjalanan, entah itu biaya ongkos ataupun biaya pendidikan dan lain-lainnya? Pasti ada. Jadi kami mendapatkan, saya ini terutama mendapatkan beasiswa ini khusus untuk biaya pendidikan saja ya. Jadi untuk pembayaran semester setiap semesternya selama 4 tahun atau 8 semester itu. Oh, jadi mendapatkan beasiswa itu untuk per semester ya, selama 4 tahun itu. Selama 4 tahun itu. Jadi digratiskan intinya. Digratiskan. Gitu. Terus akhir kemudian saya sendiri ya, keluarga saya sendiri bisa dibilang kurang mampu ya. Kurang mampunya kenapa? Untuk bisa sampai ke tingkat kuliah aja itu ibaratnya agak mustahil. Karena bagi abah saya dulu bilangnya gini, kalau kamu, pokoknya itu pilihan kamu kalau misalkan pengen kuliah ya lanjutkan, kalau memang tujuan kamu untuk menuntut ilmu. Tapi kalau misalkan tujuan kamu untuk kerja, udah kamu ke Arab aja jadi TKW waktu itu. Kalau itu ya mungkin saya bisa jadi TKW dulu ya gitu. Terus untung ngambilnya ke sini. Untung ngambilnya adalah pendidikan, yaitu untuk belajar. Jadi akhirnya saya melanjutkan kuliah. Pun di situ nggak mudah. Saya waktu itu awal-awal tahun ya, itu sangat kekurangan biaya, terutama untuk hal ibaratnya uang makan, uang kos dan lain sebagainya. Bagi kami ya, untuk keluarga kami uang kos walaupun hanya waktu itu berapa ya, 300.000 itu udah besar, sangat besar tahun itu ya, waktu tahun-tahun itu tahun 2010-2011 itu sangat besar jumlahnya bagi kami. Dan orang tua kami bisa dibilang sanggup nggak sanggup. Akhirnya saya memikirkan ide gimana gitu ya, caranya untuk kedepannya. Orang tua kami pun hanya memberikan harapan untuk 1 tahun. Setelah 1 tahun ini terserah kamu mau lanjutkan atau mau berhenti, itu keputusan kamu gitu. Kalau mau lanjutkan ya kami tidak bisa membiayai, kata orang tua kami ya gitu dulu. Tapi setelah itu saya berpikir, alhamdulillah ada ya, berpikir dan berdoa ya gitu. Karena sesuatu tidak akan berjalan baik tanpa adanya doa. Dari situ
Saya mulai mencari-cari informasi tentang kosan yang lebih murah, tempat makan yang lebih murah gitu ya. Intinya biar kita nggak jauh dari universitasnya. Iya, nggak jauh dari universitas tapi biayanya masih terjangkau Masih gitu. terjangkau. Akhirnya pindah kosan, pindah di kosan itu pun saya hanya beberapa bulan untuk sanggup membayar biaya kos. Nah dari situ saya berpikir lagi ya Allah dan berdoa ya Allah gimana caranya supaya saya ini tidak putus sampai di sini saja. Tuh akhirnya saya mendapatkan informasi dari teman satu kos saya namanya Basiro, dia orang baik banget ya bagi saya, dia orang Blora. Kata beliau bilang begini, jangan putus asa Fat gitu, tenang aja pasti ada jalan. Nah dari situ beliau dapat informasi bahwasanya ibu kos di sini tuh lagi butuh orang untuk bersih-bersih. Gitu, untuk bersih-bersih rumahnya, untuk bersih-bersih tempat kosnya dan gitu. Kalau kamu mau ya silahkan. Ya itu pun kalau kamu mau. Terus makan boleh di situ, kamu tinggal boleh di situ gratis dan yang penting kamu bekerja untuk membersih-bersihkan kosannya gitu. Jadi dulu itu ngekos, terus ketemulah dengan ibu yang mungkin melihat Ibu Fatima ini, jadi kosan digratiskan. Iya, kosan digratiskan, makan pun juga. Tapi dengan syarat bertugas sebagai bersih-bersih itu, bersih-bersih kosan ya. Mungkin bisa dibilang sekarang mah ART ya, gitu. Tapi saya memaklumi saja dan alhamdulillah. Itu perjalanan ya. Iya, perjalanan. Ibu itu baik banget. Ibu saya lupa namanya. Ya terus abis dari situ nggak berjalan lama, hanya beberapa bulan, di 3 bulan lah kurang lebih. Setelah 3 bulan saya dapat informasi lagi, ditawarin sama dosen saya. Kata dosen saya, Fat mau nggak tugasnya sama kayak di tempat kosan kamu, tapi tinggalnya di sana bareng dengan namanya Ibu Zubaidah ya Zubaidah kalau nggak salah. Bu Zubaidah Jamhuri. Beliau ini istri dosen ya, cuman suaminya udah meninggal atau sudah almarhum. Jadi saya menemani dia dan beliau itu sudah sepuh. Beliau baik banget, beliau orang Pekalongan. Terus orang Purwokerto ya. Beliau baik banget, saya di sana diajarin tentang bagaimana menata rumah, menata diri kamu, menata pendidikan saya terutama ya. Banyak sekali ilmu yang diberikan sama beliau. Dari sana saya belajar ya ibaratnya belajar tentang hidup bersosial lah ya. Sampai saya juga sempat ikutan kayak perkumpulan anak asuh ya, anak asuh beliau itu ternyata beliau itu anak asuhnya banyak. Bareng sama beliau, terus bagaimana mengelola anak asuh, mengelola keuangan dan lain sebagainya itu diajarin juga sama beliau. Jadi gitu. Banyak tuh pindah-pindahnya tuh, kosan dulu terus pindah terus ditawarkan juga kosan lagi, kemudian ditawarkan ke rumah dosen. Iya, ke rumah dosen di situ. Cukup lama saya di situ sekitar 2 tahun 2 tahun setengah gitu ya. Tuh sampai saya mau menyelesaikan kuliah saya. Cuman di tahun-tahun terakhir sebelum saya lulus ya, saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Ternyata pulang ke rumah itu enak ya, bikin enak dan males lagi, males kembali lagi ke kampus gitu. Akhirnya saya lumayan lama sekitar 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun itu saya di rumah dan diajak juga untuk kembali mengajar di sini. Waktu itu belum mengajar saya masih ditugaskan untuk menjaga koperasi di SMK Mutiara Bangsa. Setelah lulus kuliah kembali ke SMK kemudian menjadi belum kuliah Kak. Belum lulus kuliah maksud saya. Tapi sedang berjalan menuju proses pembuatan skripsi. Tuh. Dari situ saya rada males. Ya, mulai banyak kendala dari pembuatan skripsi sendiri juga ada dan lain sebagainya. Terus saya sempat ditegur juga sama almarhum, saya sempat nangis juga ya sama
perkataan beliau karena emang salah saya gitu, salah saya dari dari pendidikan saya, kenapa kok belum selesai yang lain Karena angkatan saya itu udah selesai, saya belum selesai gitu. Jadi akhirnya kamu gimana, kamu kapan selesainya gitu kan. Saya tanpa sadar namanya orang udah akhir tapi belum selesai itu ternyata sedih Kak Sahrul. Rasanya tuh sedih. Sedih sekali. Yang lain udah beres gitu kan, sedangkan kita masih ketinggalan. Masih ketinggalan. Akhirnya saya memutuskan untuk ayolah kembali lagi ke kampus. Saya kembali lagi ke kampus, terus sudah libur 1 tahun itu ya, saya beraktivitas di sini di SMK Mutiara Bangsa. Ternyata ya ada panggilan lagi untuk menyelesaikan kuliah, kurang lebih saya juga 1 tahun lagi prosesnya ya. Bukan 1 tahun, beberapa bulan untuk menyelesaikan ke sana di di UIN. Tuh menyelesaikan skripsi. Alhamdulillah selesai. Hampir di DO loh saya. Kalau mau tahu. Saya itu kuliah 7 tahun. Karena nggak masuk. Karena 1 tahun off gitu kan. 1 tahun off. Hampir 7 tahun loh saya kuliah. 7 tahun. Seharusnya 4 jadi 7. Iya, jadi 7. Tapi akhirnya lulus sekarang. Alhamdulillah lulus gitu. Dan sekarang sudah kembali lagi ke Mutiara Bangsa. Saya sebenarnya waktu di tahun-tahun terakhir pembuatan skripsi ya, itu sempat bekerja juga sebagai asisten dosen ya. Asisten dosen. Bukan asisten dosen yang yang ikut ibaratnya ya. Kalau asisten dosen itu mengikuti banget perkembangan si dosennya dari pembelajaran materi dan lain sebagainya. Kalau itu beda lagi. Saya cuma asisten yang bantu-bantu ngetik. Waktu itu di UIN sama Bu Tin Rohmatin. Assalamualaikum Bu Tin, terima kasih ya Allah. Sama Bu Tin Rohmatin, sama Bu Zubaidah Jamhuri juga terima kasih sudah membimbing saya selama di UIN. Terus sama Bu Tin Rohmatin ini saya di kaprok saya kalau di sini kaprok ya. Kalau di sana itu kajur, kepala jurusan. Sama kepala jurusan saya itu bilangnya, kamu selain di sini saya kasih kesempatan kamu untuk menyelesaikan skripsi juga ya. Saya bilang iya Bu, insya Allah saya selesai. Tapi pas di tahun-tahun pas 1 bulan sebelum saya selesai gitu, kamu kapan selesainya Fat? Gimana sih nggak selesai atau percuma kamu kerja di sini tapi nggak selesai? Saya nangis di situ tuh, Kemudian itu kan di WA ya, waktu itu udah ada WA. Terus kamu gimana, kapan selesainya gitu? Saya nangis, kejer lah. Kalau kata orang sini tuh kejar. Nangisnya terlalu kencang. Ya, sambil itu pakai mukena, habis sholat itu di WA seperti itu kan, terus nangis kejar dan ya Allah kapan saya selesai. Padahal sih tinggal sedikit lagi saya. Akhirnya saya memutuskan untuk ke kampus untuk menyelesaikan. Besoknya saya minta untuk diselesaikan sama dosen saya. Alhamdulillah 1 minggu dari situ saya selesai. Gitu. Dan perjuangan pembuatan skripsi di akhir-akhir itu ternyata butuh perjuangannya itu kayak lagi main game kalau menurut saya. Tahu nggak? Jadi kita itu ada 8 orang ya kalau nggak salah, itu 8 atau 7 orang yang di semester akhir. Semester akhir itu 8 orang. 8 orang, teman-teman seangkatan saya. 8 orang. 8 orang ini, ayo siapa yang belum selesai? Siapa yang belum burning? Siapa yang burning CD ya waktu itu? Siapa yang belum menyelesaikan ke perpustakaan? Siapa yang belum ini? Jadi kita itu 1 orang bawa tugas untuk 5 orang di step 1, step 2, step 3 kayak gitu. Dari situ kita tahu, ternyata kita tuh kemarin kita bekerja sama dengan sungguh-sungguh ya. Dan itu sangat berkesan banget bagi saya gitu, di tugas-tugas akhir. Terus akhirnya kita semua bisa lulus bareng-bareng dan wisuda bareng-bareng. Alhamdulillah. Wisuda itu tahun berapa itu Teh? Tahun 2017. Saya kan 2010 ke 2017 coba 7 tahun kan bener. 7 tahun saya kuliah di UIN. Makanya kalau diajak ke tempat-tempat UIN ya kurang lebih akan bernostalgia lagi, mengingat lah gitu ya. Jadi setelah
kuliah selesai beres, menetaplah di SMK Mutiara Bangsa Bangsa. Kemiri. Jadi saya itu punya gini ya, punya apa ya, teringat dengan pesan dari rektor saya ketika pemberian apa tuh, ibaratnya ya bukan khotbah, apa tuh namanya, pidato pas wisuda. Kata beliau begini, kalau kalian berasal dari kampung, lebih baik selesai dari kuliah ini jangan betah di kota. Ya di sana kan kota di Ciputat itu, tapi kembalilah ke kampung untuk membangun kampung kamu gitu, atau desa kamu atau wilayah kamu gitu. Dari situ saya terpikir, oh iya ya, saya kan berasal dari kampung gitu kan, saya ingin membangun desa saya. Kalaupun nggak desa saya ya, saya minimal kembali ke sekolah saya dulu yang telah memberikan beasiswa kepada saya gitu. Akhirnya saya kembali ke SMK Mutiara Bangsa Kemiri ini. Sampai sekarang, alhamdulillah, kurang lebih udah berapa tahun ya? 7 tahun juga saya udah di sini. Oh iya, lama juga. Dari sebelum saya lulus kuliah nih, sampai sudah lulus, sampai bahkan gitu. Dari tahun 2007, 2008 sampai sekarang udah 10 tahun lebih. Ya, 10 tahun lebih saya di SMK Mutiara Bangsa Kemiri. Gitu ya. Bolak-balik sini aja ya, jangan bosan ya. Itulah cerita ya dari mulai SMK MB, dari angkatan pertama adalah Bupati Ma, kemudian mendapatkan beasiswa sampai lulus, kembalilah ke SMK Mutiara Bangsa. Nah, mungkin ada kesan untuk apa ataupun pesannya untuk siswa MB ataupun ucapan-ucapan yang mungkin ingin disampaikan kepada pihak sekolah yang mungkin sudah membantu menyelesaikan kuliahnya sampai lulus, mungkin ada gitu. Boleh disampaikan? Ya, ini untuk Ibu Sukaisi dan almarhum Bapak Miftahul Salam, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan saya nih, orang kampung ini ya, anak yang ibaratnya belum mengerti apa-apa menjadi ya mengerti itu sedikit lah ya, belum mengerti banyak gitu tentang dunia persekolahan gitu kan, pendidikan. Kembali lagi ke pendidikan, saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada Ibu Sukaisi dan juga almarhum Bapak Miftahul Salam untuk ya mungkin bisa dibilangnya anak-anakku ya, teman-teman alumni juga, teman-teman, untuk apa ya, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Hidup itu untuk dijalanin, bukan untuk dibuat malas, bukan untuk dibuat ya dibiarkan saja, bukan, tapi untuk dijalani. Jadi dalam perjalanan hidup ini kita perlu semangat. Nah, semangat itu bukan muncul dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak semangat gitu, kita akan jatuh sendiri gitu. Nah, saya walaupun kita bisa menyemangati sendiri, mungkin ada sewaktu-waktu kita akan disemangati oleh orang lain. Terutama saya juga sering disemangati oleh Bapak Miftahul Salam, Bu Sukaisi, kedua orang tua saya ya. Mungkin ada yang kenal Bapak Haji Muhammad Sartim dan ibu saya, Ibu Hajah Malihah. Mereka itu kedua orang tua saya yang hebat, yang selalu membimbing saya di saat saya sedih maupun di saat saya sedang bersukacita gitu. Nah, mereka itu adalah orang-orang tua terbaik saya gitu, termasuk juga bapak dan ibu yang ada di sekolah ini, dan bapak ibu guru di sini juga selalu memberikan wejangan-wejangan dari ilmu pengetahuan baru kepada saya. Jadi setiap tahun walaupun saya di sini, saya merasa apa ya, bukan bosan ya, tidak bosan, saya merasa di sini tuh selalu betah karena di sini adalah rumah kedua saya. Kesan pesan untuk adik-adik semua dan teman-teman baik itu alumni maupun teman-teman yang masih sebagai siswa SMP Plus Mutiara Bangsa Kemiri dan SMK Mutiara Bangsa Kemiri, kita ada 2 tingkatan di sini. Tetap semangat dalam menjalani pembelajaran kalian selama di sekolah maupun pembelajaran kalian di luar sekolah. Ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Tapi intinya dalam sekolah ya kalian harus tetap menjalani aktivitas selama di sekolah. Bukan yang menjadi apa sih yang lagi viral sekarang itu, gangster kayak gitu ya. Jangan ikutin kayak gitu. Lebih baik
berprestasi di dalam sekolah gitu kan, di luar sekolah juga boleh, misalkan kalian berprestasi dalam MTQ ataupun sepak bola, keolahragaan dan lain sebagainya, itu juga boleh. Yang jelas berprestasilah dalam hal-hal yang positif gitu. Kalau misalkan kalian ke depannya nanti menemukan masalah, jangan jadikan masalah itu sebagai batu sandungan, tapi justru itu sebagai batu loncatan kalian menuju harapan yang lebih baik lagi atau cita-cita yang akan kalian capai kelak. Tuh. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya subscribe dan like tayangan ini gitu, supaya kalau perlu di-share lah ya ke teman-teman. Kita perkenalan, kita kalau bisa di sewaktu-waktu nanti jumpa alumni gitu ya, bersama teman-teman alumni dari angkatan pertama, kedua, dan sampai sekarang ini ke-11 ya. Untuk angkatan SMK, untuk SMP sendiri itu sudah ada berapa angkatan ya? 8 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini 8 angkatan ke-8. Ayo dong main-main ke SMK Mutiara Bangsa Kemiri, main-main ke sini gitu, kita jumpa alumni gitu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.